Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi, semangat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Insyaallah bertemu kembali bersama Miss Yuntik ya. Nah, pada kesempatan kali ini Miss Yuntik akan mengajak teman-teman mendiskusikan tentang materi bahasa sosial. Kira-kira tentang apa ya? Yuk, kita ikutin. Yap. Pagi hari ini Miss Yuntik akan mengajak teman-teman untuk mengenal beberapa istilah dalam coronavirus disease COVID-19. Teman-teman tahu sendiri kan, sejak munculnya coronavirus, banyak sekali istilah-istilah baru di kalangan masyarakat kita. Kita tidak boleh ketinggalan loh. So, ikutin ya, apa aja istilahnya. Ya, yang pertama adalah pasien dalam pengawasan atau disingkat PDP, yaitu orang yang memiliki gejala yang tampak seperti demam hingga sesak nafas serta memiliki riwayat kontak dengan penderita pasien COVID. Selanjutnya, orang dalam pengawasan ODP, yaitu memiliki gejala ringan seperti batuk hingga demam, namun tidak ada riwayat kontak fisik dengan penderita. Yang ketiga, pasien positif, yaitu pasien yang positif terjangkit COVID-19 setelah menjalani serangkaian pemeriksaan seperti cek darah hingga swab test. Selanjutnya, orang tanpa gejala, yaitu tidak memiliki gejala dan punya risiko tertular dari penderita positif. Kelompok ini mencakup petugas medis tanpa APD standar atau orang yang kontak dengan penderita positif. Selanjutnya, APD, yaitu alat pelindung diri. Perlengkapan yang digunakan khususnya oleh tenaga medis untuk melindungi dan menjaga keselamatan diri dari penyebaran virus ketika merawat pasien. Jadi APD itu wajib dipakai ya. Next, karantina, yaitu situasi di mana seseorang tinggal di rumah atau suatu tempat dalam jangka waktu tertentu untuk menghindari penyebaran virus kepada orang lain. Selanjutnya, isolasi. Isolasi adalah kondisi ketika seseorang yang sakit menjauh dari orang lain sehingga tidak menulari orang lain. Yang selanjutnya, physical distancing atau awalnya WHO menyampaikan tentang social distancing, tapi karena diperbaharui maka muncullah istilah physical distancing, yaitu menjaga jarak aman secara fisik dengan orang lain sekitar 1-2 meter di tempat umum. Selanjutnya, lockdown. Nah, lockdown ini adalah kata-kata yang paling sering kita dengar di awal-awal ada COVID-19 di Indonesia, yaitu mengunci seluruh akses masuk maupun keluar dari suatu wilayah untuk meminimalisir penyebaran virus lebih luas lagi. Ada beberapa negara yang sudah memperlakukan lockdown. Pastinya teman-teman sudah tahu ya, negara itu adalah Cina dan Italia yang sudah dari awal adanya virus langsung melaksanakan sistem lockdown, di mana hampir semua orang dan segala aktivitas sama sekali tidak diperbolehkan. Sedangkan di Indonesia, lockdown tidak diberlakukan, tapi diberlakukan PSBB. Semoga di Indonesia virus ini segera hilang ya teman-teman, bahkan di seluruh dunia. Selanjutnya, rapid test. Rapid test adalah tes cepat yang mampu memberikan hasil terkait COVID-19 dalam waktu kurang lebih setengah jam. Ya teman-teman, biasanya rapid test itu tes awal ya untuk mengetahui apakah kita terserang COVID atau tidak. Untuk lebih detailnya nanti ada beberapa tes darah, ada swab test dan lain sebagainya. Cuman istilah rapid test sekarang sudah semakin familiar di kalangan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, apa itu imported case?
yaitu penularan COVID-19 pada orang yang baru kembali dari luar negeri. Ini awal-awal terjadi ketika muncul di Cina, Wuhan ya teman-teman. Selanjutnya, wabah. Kejadian tersebarnya penyakit pada daerah yang luas dan pada banyak orang. COVID-19 sekarang ini juga bisa disebut wabah ya. Banyak sekali sebenarnya sejarah terjadinya wabah di seluruh dunia. Dan sekarang adalah salah satu zaman yang ternyata muncul lagi namanya COVID-19. Nah, ini istilah yang juga sering kita dengar nih sekarang teman-teman. Epidemi, yaitu di mana penyebaran penyakit yang cepat di antara banyak orang dan dalam konsentrasi yang lebih tinggi dari biasanya. Ya, istilah mudahnya adalah penyakit itu menyebar dalam waktu yang sangat cepat dan dalam suatu wilayah tertentu, tetapi belum sampai ke banyak wilayah. Nah, apa bedanya dengan pandemi? Pandemi adalah penyebaran penyakit secara meluas ke seluruh dunia atau skala global. Nah, ini yang sekarang sedang terjadi ya teman-teman, pandemi coronavirus COVID-19. Yang ketiga, endemi, penyakit yang keberadaannya permanen di sebuah wilayah atau populasi tertentu. Nah, bedanya kalau endemi itu ada di wilayah tertentu dan populasi tertentu, tidak sampai ke luar wilayah tersebut. Agak bingung ya membedakannya? Tidak apa-apa, kan kita sedang belajar epidemi, pandemi, dan endemi. Oke, cukup ternyata ya beberapa istilah yang perlu kita pelajarin bersama. Nah teman-teman, untuk tantangan kali ini tugas teman-teman adalah bagaimana sekarang menggunakan istilah-istilah COVID itu menjadi sebuah kalimat. Tentu sangat mudah ya untuk kelas 3. Sekarang teman-teman bisa mengambil worksheetnya dan dikerjakan di dalam worksheet itu bagaimana membuat kalimat baku dari istilah COVID-19. Oke, cukup untuk hari ini. Kita bertemu kembali pekan depan dengan pembahasan yang lain. Alhamdulillah, seperti biasa, kita harus tetap semangat sehat, semangat solih, dan smart. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.